Pengadilan Militer Kupang kembali gelar sidang terbuka kematian almarhum Prada Lukinamo. 17 terdakwa dihadirkan dalam satu berkas perkara. Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali menggelar sidang terbuka dalam perkara kematian almarhum Prada Lukinamo. Pengadilan menghadirkan 17 orang terdakwa dalam satu berkas, masing-masing adalah Sertu Thomas Desambris Awi CS. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda sidang untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi. Keluarga korban yang hadir langsung meneriaki para terdakwa saat digiring keluar ruang sidang. Beta puana dia niaya, beta puana kalau mati di medan perang beta terima. Beta puana niaya dibunuh itu biadab dong. Sidang hari ini itu adalah pembacaan dakwaan karena penasihat hukum dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, kemudian sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Selain itu, Ibu Prada Luki meminta majelis hakim memberikan hukuman seberat-beratnya dan pemecatan dari TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Emma Suni Ainis melaporkan. Sidang kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dr. Priguna Anugrah Pratama memasuki babak tuntutan dari JPU. Priguna dituntut 11 tahun penjara. Sidang yang digelar tertutup dipimpin Majelis Hakim Lingga Setiawan. Akhirnya Priguna dituntut 11 tahun penjara. Priguna tersangka pencabulan terhadap 3 orang pasien RSHS pada Maret 2025 lalu. Priguna didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan nota keberatan. Menurutnya, ada satu uraian yang tidak dibacakan JPU pada pembacaan tuntutan. Tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini. Sementara sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Nikita divonis 4 tahun penjara. Karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan Kejaksaan Agung hormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun. Kita tuntut kan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya putusan yang dibuat oleh majelis
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak nanti. Penuntut umum dapat pikir-pikir dalam waktu batas waktu sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan. Selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tingkah artis Nikita Mirzani beberapa kali tuai sorotan. Dan berikut sejumlah momen Nikita Mirzani di persidangan, mulai histeris hingga mengaku jadi putri Firaun. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Kehidupan artis Nikita Mirzani tidak terlepas dari kontroversi. Begitu juga saat dirinya menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tingkah Nikita kerap menuai sorotan, mulai sikap hingga tampilannya di persidangan. Pada sidang pemeriksaan saksi Agustus lalu, Nikita Mirzani berteriak dan memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Nikita pernah menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan akhir Juli lalu. Bahkan dirinya juga menolak memakai rompi tahanan dan borgol. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Dalam sidang pembelaan atau pledoi pertengahan Oktober lalu, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai putri Firaun. Dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita mengatakan hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sandra Dewi cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Terkait hal itu, vonis Harvey 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke majelis hakim pada hari Selasa. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto berujar setelah menimbang para pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Terkait hal itu, maka hakim menetapkan, menerima, dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sebelumnya, aktris Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi timah suaminya Harvey Muiz. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Selain aset atas nama Harvey, ada pula aset atas nama Sandra Dewi yang dirampas. Aset itu diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kecelakaan bus di tol Pemalang Batang,
beberapa waktu yang lalu pemirsa Pemkot Semarang menyiapkan bantuan untuk para korban. Bantuan berupa santunan dan bantuan medis disiapkan bagi korban luka maupun meninggal dunia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyiapkan bantuan bagi korban kecelakaan penumpang bus rombongan FKK Bendan Ngisor di Tol Pematang Batang beberapa waktu lalu. Terima kasih kami ucapkan dan dipersilakan. Seluruh korban baik luka maupun meninggal dunia dipastikan akan mendapatkan bantuan berupa santunan dan penanganan medis. Cepat banget, hebatnya jasa saja, keren, gercep. 50 juta untuk yang meninggal dunia, terus itu tunai bentuknya, terus 20 juta adalah bentuknya rekomendasi pengobatan senilai itu. Nah, nanti kalau udah koordinasi sama Pak Dinkes nih, jika sampai dengan 20 juta ternyata masih harus ada pemeriksaan dan lain-lain, nanti akan langsung ditangkap oleh pemerintah kota supaya tetap gratis. Para penyelenggara transportasi juga diimbau untuk selalu mengecek kelayakan kendaraan mereka agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Sebelumnya kecelakaan tunggal sebuah bus terjadi di Tol Pematang Batang kilometer 32B Sabtu lalu. 36 orang penumpang menjadi korban di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Maki Boyamin Saiman pemirsa meminta Purbaya jangan hanya tabrak keluar namun juga harus bersih-bersih di dalam Kementerian Keuangan. Hal ini menurut Boyamin banyak oknum bea cukai yang bermain melakukan penyelundupan. Ada penyelundupan tapi kasusnya nggak di penegak hukum, gimana? Saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi itu diselundupkan dengan dokumen mesin untuk membuat sigaret kretek yang harganya kira-kira 150 juta. Kalau bea masuk karena ini sebagai produksi 5%, berarti itu ya 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta aja. Jadi setelah saya bongkar ternyata dokumennya itu adalah alat pembuat sigaret kretek. Ya. Dokumennya padahal isi dalamnya Mercy. Ya, betul. Terus kemudian saya bongkar, kemudian cara penyelesaiannya ini dianggap barang tidak bertuan, terus dilelang. Artinya di sini Anda menuding, bukan menuding ya, Anda menyampaikan, ya boleh menuding lah, boleh saya katakan, bahwa ada permainan kalau penyelundupan bea cukai di sini. Iya. Bea cukai? Iya, memang bea cukai. Sekali lagi saya ulangi, bea cukai berarti? Iya. Ya artinya anggap aja orang nakal nyelundup, bea cukainya nggak tahu. Misalnya kan begitu. Dan itu nggak mungkin? Ya rasanya kok ini 90% nggak mungkin sebenarnya. Itu kan Baik. Setelah itu pun tadinya waktu saya buka itu seakan-akan pada nggak ngeh aja gitu. Seperti saling lempar. Jadi dari sini nggak ada satupun yang dihukum terkait ini? Nggak ada. Karena ada mekanisme yang luar biasa. Jadi di dunia bea cukai, dunia pajak itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini, kemudian barang tidak bertuan. Padahal ada yang importirnya, ada yang mesennya, ada yang bayar. Miliar dimasukkan seolah-olah barangnya 150 juta. Ya.
Ya, kalau lolos 150 juta aja tuh. Bukan, 5% dari 150, ya, hanya 7,5 juta. Apa namanya, cukainya? Iya, biaya masuknya. Biaya masuknya hanya 5% dari 150 juta. Ya. Padahal harganya 20 miliar. Ya. Tapi karena dibongkar oleh Mas Bonyamin, maka dijadikanlah lelang. 2 miliar, masih 1/10-nya. Ya, itu kan kalau versi karena ketahuan misalnya dibuka beneran bisa 10 sampai 20 lah harganya. Tapi maksud saya kalau ini barang mewah harganya 2 miliar aja kan harusnya 100%. 2 kali 2 4 miliar. Oke. Jadi loh negara malah bisa lebih dapat untung lagi gitu. Nah, inilah tugasnya Pak Purbaya. Ya boleh keluar tabraki semua, tapi ke dalam juga harus ditabrak. Ini bicara 4 miliar. Nanti hitung-hitungan mati. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi klaim mulai selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut KPK tak perlu tidak perlu laporan untuk selidiki dugaan korupsi WUSH tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Meski demikian, KPK belum bisa merinci data atau informasi terkait dugaan korupsi ini. Sebab menurut Ketua KPK, Setio Budianto, pihaknya masih mendalami kasus ini. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa mungkin? Ya. Biasanya ditelaah dulu. Kalau sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Untuk di penanganan ini sudah masuk tahap apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait WUSH nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada. Ya, baru juga. Sebelumnya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera selidiki dugaan korupsi WUSH. Bahkan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek WUSH tersebut. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descenda solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk selidiki dugaan korupsi di proyek WUSH. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tidak ada inisiatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpandangan pemirsa KPK harus memeriksa sejumlah pihak untuk selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara Mardiansyah Semar, Ketum Rampai Nusantara menilai tudingan korupsi di kereta cepat untuk menjelekkan pemerintahan sebelumnya. Yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Ketua KPK tadi bahwa akan mengusut dugaan korupsi di WUSH? Ya, dugaan korupsi yang mana? Kalau markup sih saya rasa dari saya mengikuti dari 2015 sepertinya hampir tidak ada ya, kecuali konstruksinya. Ya kalau KPK itu KPK yang mencari, jangan menunggu laporan Pak Mahfud lah, Pak Mahfud juga. Jadi kalau mau dicari kemungkinan ada korupsinya, dicari di waktu kontraktor-kontraktornya, mulai dari Wika dan sebagainya itu kan ada. Kemudian di Cinanya juga. Nah, kita berdoa supaya KPK-nya Cina kalau itu bisa juga mencari itu. Tapi jangan suruh orang seperti Pak Mahfud memberikan bukti. Ya KPK cari sendiri kan tugas. Ya. Tapi saya melihat bahwa ada beberapa argumentasi yang dibangun itu cenderung lebih bukan untuk mengungkap dugaan kasus ya, tapi lebih ingin mendiskreditkan orang-orang tertentu atau pemerintahan di masa lalu. Nah, apabila memang ada indikator kuat terkait tindak pidananya, menurut saya nggak ada masalah juga untuk ditindaklanjuti. Tapi jika memang akhirnya wacana itu mendahului fakta-fakta hukum dan lain sebagainya, akhirnya narasinya kan terkesannya. Presiden ke-7 RI Jokowi tolak tanggapan jika proyek kereta Jakarta-Bandung atau WUSH alami kerugian. Menurutnya, utang proyek WUSH senilai 116 triliun ini bisa berkurang seiring berjalannya waktu.
Disebut-sebut sebagai orang yang paling tahu tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, Jokowi akhirnya buka suara. Jokowi menyebut proyek WUS dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUS mengalami kerugian. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Terkait polemik utang yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Merespon tanggapan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut untuk memaksimalkan dampak ekonomi maka perlu pengembangan di sekitar jalur WUS. WUS sebetulnya ada misi regional development juga, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Diresmikan Jokowi akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun rupiah. 2 tahun beroperasi namun belum mendatangkan laba. Kini negara terjerat utang kepada Cina hingga mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah tokoh mendesak agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana proyek ambisius itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan citizen lawsuit. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, oleh karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak sebut pemerintah komitmen turunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Saat ini pemerintah masih menghitung komponen mana yang bisa diefisiensikan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar
Rp88.309.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar ajang DPD Award 2025 untuk pertama kalinya. Ajang ini untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar malam penganugerahan DPD Award 2025 perdana sejak 21 tahun berdiri. Ajang ini sebagai apresiasi bagi sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai telah berkontribusi untuk daerah di sektor pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, dan sektor lainnya. Para penerima penghargaan dari berbagai kategori ini dipilih oleh Dewan Juri yang kompeten, independen, dan transparan. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menjamin bahwa keputusan juri dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Melalui DPD Award ini kita mau menjaring, kemudian menemukan begitu banyak potensi yang selama ini mungkin belum tergali, lokal hero, lokal champion, orang-orang daerah yang banyak berkontribusi, banyak berpartisipasi terhadap kemajuan daerah di bidangnya masing-masing, tapi belum tertangkap kamera. Acara DPD Award 2025 ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan ajang ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berkontribusi nyata membangun negeri. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Presiden juga berpesan bahwa perjuangan pemuda dalam mengisi kemerdekaan belum selesai. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di Kalimantan Timur untuk mengajak generasi muda berkontribusi nyata untuk negara. Momen ini pemirsa juga menjadi momen apresiasi pemuda setempat yang telah mengharumkan Kalimantan Timur di kancah nasional maupun internasional. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, mengajak para pemuda untuk menjadi generasi tangguh dan berperan aktif dalam menyongsong masa depan Indonesia.
Semangat dan kontribusi nyata generasi muda dinilai sangat penting dalam membangun bangsa hingga menentukan kemajuan sebuah bangsa di masa depan. Menurutnya, kemajuan negara sangat bergantung pada kualitas dan karakter para pemudanya. Ingat bahwa pemuda adalah tulang punggung daripada negara ini. Kalau ingin negaranya maju, kuat, pemudanya harus hebat dan tangguh. Kalau pemudanya malas-malasan, ini yang harus kita perbaikin. Jadi untuk pemuda-pemuda agar bisa sukses, maka ditanamkanlah pikiran-pikiran yang positif. Kita mari bersatu padu untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cerah. Momen ini juga sekaligus menjadi momen apresiasi kepada pemuda Kalimantan Timur yang berprestasi dan telah mengharumkan nama Kalimantan Timur dengan bidangnya baik di kancah nasional maupun internasional. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, pemerintah berharap pemuda Kalimantan Timur dapat terus merawat semangat persatuan untuk membawa Indonesia maju di mata dunia. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ajang teknologi dan inovasi terbesar di Indonesia digelar di Jakarta. Gelaran ini diramaikan 900 eksibitor dari 12 negara. 2, 1. Indonesia Technology and Innovation Expo 2025 resmi digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang teknologi dan inovasi terbesar di Indonesia ini menggandeng 927 eksibitor dari 12 negara yang memamerkan beragam inovasi dan teknologi mereka. Dari seluruh eksibitor, 40% diantaranya merupakan pelaku usaha dalam negeri yang telah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Indonesia Internet Expo 2025 sudah menginjak tahun ke-7, merupakan platform ideal bagi industri telekomunikasi, penyedia layanan teknologi digital, dan para investor yang ingin menjalin kerjasama bisnis serta membangun jaringan dengan calon pelanggan dari seluruh kawasan Indonesia. Sejumlah agenda juga turut meramaikan pameran ini, termasuk konferensi, seminar, dan business matching. Gelaran ini diapresiasi pemerintah sebagai gerbang memajukan sektor teknologi dan inovasi di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia Technology and Innovation Expo 2025 ini diharapkan dapat membangun jembatan kolaborasi antar pelaku industri baik dalam maupun luar negeri. Dari Jakarta, Riki Arwardi, iNews melaporkan. Balah Gaza Tengah, puluhan jenazah tak bisa teridentifikasi karena kondisinya rusak dan tidak dikenali. Penduduk setempat di Deir al-Balah, Gaza Tengah menguburkan jasad 41 korban tidak dikenal yang tewas selama konflik antara Israel dan Hamas. Seluruh jenazah dimakamkan secara massal di perkuburan yang ditetapkan oleh Kementerian Wakaf. منذ لحظة وقف إطلاق النار وصل إلى داخل قطاع غزة 195 جثمان. تم التعرف على عدد، والآن في المرحلة الأولى تم دفن 54 جثمان لم يتم التعرف عليهم، وفي هذه المرحلة الثانية تم دفن 41 جثمان. يتم دفن الدفعة الثانية من الجثامين المجهولة الهوية التي لم يتعرف عليها أي أحد من ذويهم. هذه الجثامين تدخل عبر هيئة الصليب الأحمر إلى وزارة الصحة في مستشفى ناصر. يقوم قسم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بفحص هذه الأدلة وأخذ عينات اللازمة لها مع ترتيبات الصليب هيئة الصليب الأحمر. تبقى أيام في مستشفى ناصر وهناك تؤخذ لها صور ويطلب من الجماهير من العامة الذين لديهم من فقدوهم خلال السنوات الماضية من أجل التعرف على هذه الجثامين. لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة إلا على 36 جثمان تقريبا من 250 جثمان وصلت إلى مستشفى ناصر. Sebelumnya pada 13 Oktober, Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama pertemuan puncak internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tim Palang Merah Internasional, Hamas, dan tim Mesir bertemu dan melintasi garis kuning di jalur Gaza. Pertemuan tersebut untuk membantu pencarian jenazah sandera Israel. Truk dan alat berat memasuki wilayah tersebut dan mulai membersihkan serta mencari jenazah sandera Israel yang masih ada. Sementara menurut otoritas Israel, meski Palang Merah Internasional, Mesir, dan Hamas diperbolehkan memasuki garis kuning, Israel akan tetap memegang kendali atas keamanan secara menyeluruh di jalur Gaza.
Hal tersebut dipastikan bahwa Israel akan terus mengawasi operasi keamanan bahkan setelah fase pertempuran saat ini berakhir. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup serta menyerahkan 16 jenazah lainnya. Sementara itu, 12 sandera lainnya masih ada di wilayah Gaza. Tingkah pemukim Israel di Palestina semakin menjadi pemirsa. Mereka dengan sengaja mengganggu warga Palestina hingga menyerang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Sebuah video menunjukkan seorang pemukim Israel berusaha mengejar dan menabrak seorang wanita warga Palestina. Dengan menggunakan sebuah motor, pemukim Israel itu juga berupaya mengejar penduduk di wilayah Sab al-Butum. Kelakuan di luar nalar juga ditunjukkan oleh pasukan Israel. Di Gasan Darajat, terlihat pasukan Israel menyerang seorang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, pemuda tersebut juga ditangkap dan diamankan oleh pasukan Israel. Tingkah menyebalkan juga ditunjukkan oleh pemukim Israel lainnya. Mereka menyerang petani Palestina untuk berhenti memanen zaitun dari kebun mereka sendiri. Bahkan para pemukim Israel itu mengejek para petani dan kalimat yang provokatif. 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp di timur laut Suriah. 78 program rehabilitasi ini telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi. Sekitar 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp pengungsi Al-Hawal di Provinsi Hasaka, Timur Laut Suriah menuju kamp Al-Jada di Provinsi Nineveh, Irak. Pasukan Amerika Serikat mengawal konvoi tersebut yang mencakup banyak anggota keluarga pejuang negara Islam atau ISIS. Keluarga mengumpulkan barang-barang mereka sebelum menaiki bus di luar kamp. Para pengungsi yang telah bertahun-tahun menghabiskan waktu jadi kamp mengharapkan dokumen segera diberikan pemerintah Irak untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih layak. Hingga saat ini sekitar 19.000 orang telah kembali dari Al-Hawal. 78 program rehabilitasi telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi yang berintegrasi kembali ke komunitas mereka dan mencegah ketegangan sosial. Ini menandai perjalanan repatriasi ke-13 tahun dan ke-30 sejak operasi dimulai, menyusul keputusan pemerintah Irak tahun 2021 untuk membawa pulang warga negaranya dari kamp tersebut yang rencananya akan dibongkar oleh pihak berwenang di timur laut Suriah. Kamp Al-Hawal menampung puluhan ribu penduduk dari berbagai negara yang sebagian besar merupakan keluarga mantan anggota ISIS. Sekitar 40.000 kerabat para pejuang dipindahkan ke fasilitas tersebut setelah kekalahan pada tahun 2019. Pemirsa, ribuan pengungsi Afghanistan berdesakan dengan truk di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Hal ini terjadi usai pemerintah Pakistan menghentikan izin tinggal mereka. Ribuan pengungsi Afghanistan yang tinggal di Pakistan harus bersiap melintasi perbatasan di depan perlintasan perbatasan Chaman. Para pengungsi ini menggunakan truk-truk untuk mengangkut barang mereka beberapa hari setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Hal ini terjadi usai otoritas Pakistan telah melanjutkan program repatriasi dan Kementerian Dalam Negeri Pakistan menghentikan izin tinggal mereka sejak 31 Juli lalu. Pada awal September, otoritas Pakistan memulai pemulangan pengungsi Afghanistan. Keputusan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan yang diperparah oleh isu pengungsi. Proses deportasi terbaru ini telah menuai kritik luas baik secara lokal maupun internasional. Presiden Prabowo Subianto hadiri sejumlah agenda di Malaysia. Salah satunya adalah konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Republik Korea. Acara yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia ini dihadiri oleh pemimpin negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, ASEAN dan Republik Korea sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Tak hanya itu, kerjasama di bidang infrastruktur digital termasuk tata kelola AI akan terus ditingkatkan. Nilai investasi ASEAN dengan Republik Korea diprediksi mencapai $1 triliun pada 2030 mendatang. On behalf of my ASEAN colleagues, sebuah gudang perlengkapan pesta dan 4 rumah di Kampung Makassar, Jakarta Timur ludes terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.
nanti aja habis makan pas makan. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di wilayah Demak membuat banjir di jalur Pantura pada Selasa malam kian parah. Genangan air terlihat semakin tinggi di jalur Pantura Demak usai diguyur hujan pada Selasa malam. Sebelum sejumlah kendaraan yang melintas dilaporkan mogok. Antrean panjang kendaraan pun membuat jalur Pantura Demak macet hingga 5 km. Petugas yang bersiaga di lapangan pun menghimbau pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Ya pemirsa, hujan deras selama 3 jam membuat kota Semarang kembali dikepung banjir. Sudah sepekan jalur Pantura dan permukiman warga terendam. Banjir masih merendam jalur Pantura, tepatnya di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Dalamnya banjir membuat sejumlah kendaraan kecil tak bisa melintas dan harus memutar untuk mencari jalur alternatif. Hanya kendaraan besar dengan sasis yang tinggi yang bisa melintas. Selain merendam jalan raya, banjir juga meluas ke permukiman warga. Salah satunya di perumahan Gria Dempel Baru, Mukti Harjo Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Pasca diguyur hujan selama 3 jam, ketinggian banjir yang awalnya sempat surut kini mencapai sekitar 70 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir yang masuk rumah membuat warga juga harus menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ini banjir sejak tadi pagi ya Mas ya, karena tadi pagi tuh hujan cukup deras sekali, lumayan lama. Terus apa namanya, dibandingin yang sebelum-sebelumnya sih Mas, lebih tinggian ini gitu. Meski cukup dalam, warga masih bertahan di dalam rumah sambil berharap banjir bisa segera surut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Apranto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Galih Agus Saputra di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Selamat pagi rekan Galih, di belakang Anda sepertinya masih terlihat ada genangan banjir. Seberapa tinggi banjir di sana? Baik, selamat pagi. Saya dan juga bisa dapat kami laporkan bahwa kondisi banjir di jalur Pantura Demak atau lebih tepatnya di Desa Triwulan, Kecamatan Sayung, pagi ini sudah mengalami penurunan. Dan saya akan mencoba mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung seperti apa banjir di tempat ini. Dapat kita saksikan bahwa kendaraan yang melintas di tempat ini masih melaju dengan kecepatan rendah. Meskipun saat ini ketinggian air sudah mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dengan kemarin, ketinggian air di tempat ini mencapai kurang lebih 50 cm, 70 cm. Namun pagi ini sudah mengalami penurunan sekitar 20 cm sehingga menjadi 50 cm. Dan meskipun ada penurunan ketinggian air, perlu dicatat juga bahwa ketika melintas di tempat ini, kendaraan ini masih mengalami ketersediaan. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi malam, kendaraan yang melintas di tempat ini sempat mengalami kemacetan mulai dari pukul 1 malam hingga sekitar pukul 3 pagi. Dan kami juga mencoba menghimpun informasi dari pengguna jalan yang melintas dari arah Semarang menuju Demak. Mereka mengatakan bahwa kemacetan ini terjadi karena adanya ketinggian air yang masih cukup tinggi di wilayah Kaligawe, di mana ketinggian air mencapai 1 meter, sehingga kendaraan yang melintas di jalan itu tidak bisa bergerak dengan leluasa, dan oleh karena itu mengalami kepadatan di jalur sebelumnya atau lebih tepatnya di jalur Pantura dari Demak menuju ke Semarang, atau lebih tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di kilometer 9 atau di depan pos Politron. Dan selain itu untuk kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Demak saat ini juga terpantau mengalami sedikit kepadatan karena di sini ketinggian air ini juga masih lumayan tinggi sekitar 50 cm, sehingga mereka terus menjaga kecepatannya demikian rendah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Galih, tadi Anda mengatakan ada penyebab sehingga membuat banjir ini bertahan selama sepekan.
Nah, apakah sudah ada langkah dari pemerintah untuk mengatasi banjir ini? Baik, memang untuk saat ini dari pihak pemerintah sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adanya rekayasa lalu lintas dari pihak Polantas saat ini juga sudah menyediakan jalur alternatif khususnya untuk pengguna jalan yang akan melintas dari arah Demak menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Dari arah Demak menuju ke Semarang ini ada jalur alternatif yang bisa digunakan seperti di Jembatan Layang yang mana terletak di Jalan Lingkar Demak ini bisa digunakan untuk melalui jalan yang tidak terhindar dari genangan, di mana di jalur ini bisa nanti tembus ke daerah Kubu kemudian Meranggen sehingga akhirnya tiba di Semarang. Selain itu juga ada jalur alternatif di Onggorawe yang ini juga tembus ke wilayah Meranggen hingga akhirnya tiba di Semarang. Dan kami kemarin juga sempat mencoba untuk melihat seperti apa penanggulangan, dan kami melihat adanya pompa darurat yang disiagakan di daerah Purwosari, di mana ada 5 unit pompa air yang digunakan atau dinyalakan secara bergantian, di mana ini bisa mengurangi ketinggian air yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Dan dari 5 pompa air ini memang ada berbagai macam pipa yang digunakan, mulai dari ukuran 8 inch, kemudian 10 inch, hingga ukuran yang cukup besar 20 inch. Baik. Dari operator yang kami temui ini bisa untuk menanggulangi banjir yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Baik. Imbas dari banjir ini, maka pengguna jalan diimbau untuk melewati jalur alternatif. Gali, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Presiden FIFA Gianni Infantino meluncurkan turnamen baru di kawasan Asia Tenggara bernama FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini berpotensi menggantikan Piala AFF yang selama ini tidak masuk agenda FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino meluncurkan turnamen baru di kawasan Asia Tenggara bernama FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini diumumkan dalam rangkaian acara ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia, selepas Infantino menandatangani kesepakatan FIFA dengan ASEAN. FIFA menyatakan bakal melibatkan semua pemangku kepentingan sepak bola dalam pelaksanaan FIFA ASEAN Cup, termasuk Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, dan asosiasi anggota FIFA yang ada di kawasan Asia Tenggara. A new FIFA competition, the FIFA ASEAN Cup, that we are putting in place with and for the region, together with all 11 countries, and we launch this competition to give a real boost to football with the best players in the framework of the international match calendar of FIFA, to make it really impactful in the region, but also to shine in the entire world. Football unites the world. We are uniting the world together with all 11 ASEAN countries. We are uniting all the countries together. We create the FIFA ASEAN Cup, and it will be a huge success in the region. FIFA ASEAN Cup berpotensi menggantikan Piala AFF yang selama ini tidak masuk agenda FIFA. Andai benar turnamen ini menggantikan Piala AFF, tentu banyak timnas termasuk timnas Indonesia bisa memainkan pemain terbaiknya, mengingat turnamen ini di bawah naungan FIFA dan berpotensi masuk dalam kalender FIFA. Pasca pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert, pemirsa, beserta dengan staf kepelatihannya, kursi pelatih baru timnas Indonesia masih menjadi misteri. Ya, menanggapi hal ini, PSSI menjelaskan mereka masih menunggu momen yang tepat, tapi juga memastikan keputusan akan dibuat sebelum FIFA Matchday Maret 2026 mendatang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus Pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ajus.id. Dan cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official Ajus. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Aya Dovos. Pemirsa, pamit undur diri, namun jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada program iNews Sport Pagi bersama rekan Togi Sinaga. Terima kasih pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa. Kursi pelatih timnas Indonesia sedang kosong setelah PSSI menyudahi kerjasama dengan Patrick Kluivert yang gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Kluivert, PSSI juga menyudahi kerjasama dengan staf kepelatihannya. Sampai saat ini belum ada perkembangan mengenai sosok pelatih baru timnas Indonesia.
Kendati demikian, PSSI memastikan kursi pelatih timnas tidak akan kosong terlalu lama karena PSSI menargetkan penunjukan dilakukan sebelum bergulirnya FIFA Matchday Maret 2026. Tadi kan sampai hari ini saya belum dapat dari Sekjen mengenai hal itu, jadi belum bisa dapat informasi, jadi nggak tahu gitu. Jadi masih belum ada informasi lain karena sampai hari ini kita belum ada informasi siapa calon-calon pelatih itu. Apalagi kebutuhannya kan mungkin nanti baru Maret kan, FMD berikutnya kan Maret. Karena kalau sekarang kan udah FMD-nya dipakai oleh tim U22 SEA Games. Berarti kebutuhan kita nih di Maret. Nanti ya kita dicari dulu. Kondisi sepak bola nasional memang bisa dibilang masih cukup panas pasca kegagalan Garuda ke Piala Dunia 2026 dan perginya Kluivert. Dengan situasi yang ada, PSSI diperkirakan berhati-hati untuk menunjuk pelatih baru skuad Garuda.